Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hilma Umatul Karim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang saya buat. Jadi di sini ada identitas modul ajar, penyusunnya Eka Hilma Umatul Karim, nama saya sendiri dengan 3 digit NIM terakhir 24010644005. Tahun penyusunnya 2026, jenjang sekolahnya sekolah dasar, mata pelajarannya IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial, babnya tumbuhan sumber kehidupan di bumi, subbabnya perkembangbiakan tumbuhan, mata pelajarannya struktur dan fungsi akar, materi pembelajaran struktur akar, fungsi akar dan jenis akar serta perannya dalam pertumbuhan tumbuhan. Fase atau kelasnya fase B kelas 4 dan alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada identifikasi dan desain pembelajaran. Di dalam identifikasi itu ada peserta didik. Nah, peserta didik ini ada pengetahuan awal. Murid kelas 4 telah mengenal berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Mereka mampu membedakan tumbuhan satu dengan lainnya secara visual, namun belum memahami fungsi dan struktur bagian-bagian tumbuhan secara mendalam. Ada juga keterampilan dasar. Murid telah mampu melakukan pengamatan sederhana terhadap benda di sekitar mereka. Mereka dapat mengikuti instruksi guru, bekerja sama dalam kelompok, dan mengemukakan pendapat secara lisan. Di dalam peserta didik juga ada bakat dan minat dan juga gaya belajar. Kemudian ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini yaitu struktur akar bersifat konseptual sekaligus aplikatif dan dapat diamati secara langsung. Struktur materinya itu yang pertama pengantar itu ada pertanyaan pemantik, eksplorasi itu ada pengamatan langsung. Yang ketiga itu pemahaman konsep itu identifikasi bagian-bagian dan fungsinya. 4 itu menganalisis, membandingkan jenis akar. Dan yang terakhir yaitu integrasi nilai, menghargai peran tumbuhan bagi kehidupan. Nah, dimensi profil lulusannya itu DPL 3 yaitu penalaran kritis, DPL 4 kreativitas, DPL 6 kemandirian. Nah, lintas disiplinnya yaitu seni budaya, menggambar dan memberi anotasi diagram struktur, dan matematika mengukur membandingkan panjang akar secara sederhana, serta bahasa Indonesia menulis deskripsi hasil pengamatan secara sistematis. Nah, tadi itu kan poin A itu kan identifikasi peserta didik. Yang poin B ini desain pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu murid memahami bentuk dan fungsi panca indera ini sesuai dengan itu. Saya mengambil poinnya yaitu menganalisis siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Tujuannya ada 4. Tujuan pembelajaran yaitu murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian struktur akar pada tumbuhan. 2 itu murid dapat menjelaskan fungsi setiap bagian akar melalui diskusi dan hasil pengamatan. 3 yaitu murid dapat menganalisis perbedaan jenis-jenis akar. 4 murid dapat mengaitkan peran akar dalam pendukung pertumbuhan. Topik pembelajarannya bagian tubuh tumbuhan, struktur akar, praktik pedagogisnya, model utama discovery learning. Murid dikondisikan untuk menemukan sendiri konsep bagian-bagian dan fungsi akar. Metode pembelajarannya itu pengamatan langsung, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi serta ice breaking. Kemitraan pembelajaran, kemitraan antar murid, kerja kelompok kooperatif 4-5 orang selama kegiatan pengamatan dan diskusi. Lingkungan pembelajarannya ruang fisik, budaya belajar, ruang virtual atau opsional. Pemanfaatan digitalnya yaitu tayangan gambar atau video animasi pendek, lembar kerja opsional. Langkah-langkah pembelajarannya. Nah, pendahuluan ini kegiatan awalnya ada 10 menit. Waktunya yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, guru menanyakan kabar murid secara singkat, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, guru mengajak kehadiran murid, guru mengondisikan kelas serta mengarahkan murid duduk dalam kelompok masing-masing, guru membuka pembelajaran dengan mainkan pengalaman langsung seperti anak-anak, siapa yang pernah mencabut rumput atau taman di halaman? Saat dicabut, apa yang kalian lihat di bagian bawahnya? Terus kemudian nomor 7 itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta yang terakhir ini guru menampilkan gambar si holte atau bayangan hitam dari berbagai akar tumbuhan. Itu kegiatan pendahuluan. Nah, ini adalah kegiatan inti, yaitu kurang lebih 50 menit sintak 1. Guru menampilkan media pembelajaran tadi, PowerPoint, guru mengajukan pertanyaan pemantik, terus guru itu disuruh
siswa itu disuruh guru untuk berdiskusi secara singkat dengan teman sebangku. Terus guru itu mengarahkan muridnya, habis menjelaskan, guru mengarahkan muridnya untuk mengetahui jawabannya dengan tepat melalui pengamatan langsung pada akar tumbuhan itu. Kemudian Siktak 2 itu setelah diskusi singkat, guru membimbing murid merumuskan pertanyaan, terus guru membagikan LKM. Terus Sintak 3 itu murid melakukan pengamatan langsung terhadap akar. Guru memberikan salingan aktivitas ringan yaitu ice breaking untuk mengembalikan fokus murid. Terus Sintak 4 itu guru membandingkan hasil pengamatan dengan pada gambar buku IPA. Kemudian guru berkeliling memberikan bimbingan dan pertanyaan. Sintak 5, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan, guru memberikan penguatan atau meluruskan miskonsepsi. Sintak 6 itu guru memandu murid menyimpulkan hasil pembelajaran. Murid menuliskan kesimpulan pada LKM masing-masing. Guru menegaskan bahwa akar memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan tumbuhan, dan guru itu mengaitkan materi dengan pembelajaran berikutnya. Kemudian penutup itu kurang lebih waktunya 5 menit, yaitu murid mengerjakan evaluasi formatif itu, guru memberikan umpan balik positif terhadap proses dan sikap belajar murid, serta guru menyampaikan pesan reflektif, dan guru menutup pembelajaran dengan doa. Asesmennya formatif awal diagnosis itu pertanyaan pemantik, formatif proses itu observasi saat diskusi dan pengamatan, formatif akhir itu soal evaluasi pemahaman struktur akar. Jadi di formatif akhir ini ada soal pilihan ganda dan juga soal esai. Ini adalah kunci jawaban dan pedoman penilaian. Nah, di sini di RPP juga ada pengayaan dan remedial. Pengayaan dari murid terlebih dahulu, yaitu murid telah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang pertama, mengamati jenis akar, menggambar dan menjelaskan perbedaan akar, serta menuliskan contoh tumbuhan. Remedialnya itu murid belum mencapai tujuan, mengamati kembali gambar, mengidentifikasi bagian utama akar, dan menyebutkan fungsi akar. Nah, tadi kan ada pengayaan dan remedial. Ini adalah refleksi bagi pendidik dan juga murid. Refleksi guru itu apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, apakah murid aktif dalam kegiatan pengamatan, bagaimana dari pembelajaran yang perlu diperbaiki itu, bagian mananya maksudnya, terus apakah model discovery learning berjalan dengan efektif gitu. Itu yang reflektif guru. Kalau reflektif siswa itu apakah pengetahuan baru yang kamu peroleh hari ini, bagian akar apa yang paling kamu pahami, apa manfaat akar bagi tumbuhan, dan juga bagian mana yang masih sulit kamu pahami. Kemudian ada daftar pustaka dan juga NIP kepala sekolah dan guru kelas 4. Kemudian tadi RPP, sekarang bahan ajar. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Di sini ada juga tujuan pembelajarannya. Di dalam bahan ajar ini ada tujuan pembelajaran, ada pertanyaan pemantik. Terus ada kayak mengenal akar dan tumbuhan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh ke bawah. Terus juga ada bagian akar pada fungsinya. Terus bagian akar, ada bagian akar, penjelasannya, bagian akar, letaknya, dan fungsinya bagian akar itu apa. Kemudian ada jenis-jenis akar, ada akar serabut dan juga akar tunggang. Di selanjutnya ada fungsi akar, menyerap air dan mineral tanah, menopang dan memperkokoh tumbuhan, menyimpan cadangan, mencegah erosi tanah, dan juga mengangkut air ke seluruh tubuh. Kemudian ada peran akar dalam siklus hidup tumbuhan. Akar memiliki peran penting dalam setiap tahap siklus hidup tumbuhan. Kemudian habis itu kesimpulan setelah bahan ajar, ini ada LKM. Jadi di sini itu ada tujuan pembelajarannya sama seperti tadi yang di RPP, terus ada petunjuk pengerjaannya, terus di sini ada kayak mengamati gitu alat dan bahan yang sudah dibawa sama kelompoknya masing-masing. Di sini mencatat hasil pengamatan. Bagian yang diamati itu ada bentuk akar, jenis akar, rambut akar, dan juga ujung akar. Ada hasil pengamatan dan juga fungsinya. Terus membandingkan jenis akar. Jadi jenis akar itu ada apa saja, sebutkan ciri-cirinya, terus contoh tumbuhannya. Jadi ini tumbuhan ini nanti digunting, yang ada di bawah ini digunting, lalu ditempelkan di sini mana yang akar serabut dan juga akar tunggang gitu. Terus kemudian ada pertanyaan mengenai pengamat berdasarkan hasil pengamatan.
Jadi pertanyaannya itu apa perbedaan akar serabut dan akar tunggang, kemudian mengapa kamu menempelkan gambar tersebut pada jenis akar tersebut, jelaskan. Kemudian membuat mini siklus hidup. Jadi buat gambar sederhana siklus hidup di sini, ini disuruh menggambarnya, terus kemudian menjawab pertanyaan lagi, mengapa akar penting sejak awal pertumbuhan, terus bagaimana akar membantu tumbuhan berhidup, terus terakhir itu kesimpulan mengenai keseluruhan yang dikerjakan oleh kelompok tersebut. Kemudian ada asesmen, tadi kan RPP, kemudian ada ban ajar, ada LKM. Nah ini ada asesmen formatif, itu kita ada pertanyaan pemantik diagnostik, terus habis itu ada asesmen formatif proses dimensi profil. Nah itu kan ada penalaran kritis, ada kreativitas, dan juga kemandirian, DPL 3, DPL 4, dan juga DPL 6. Ini ada instrumennya, ada nama murid, DPL 3 itu, DPL 4, DPL 6, rata-rata, dan juga predikat. Terus kemudian C, penilaian produk LKM ini, jadi ada tabel hasil pengamatan itu bobotnya 25, tabel fungsi itu bobotnya 25, perbandingan jenis akar itu bobotnya 20, dan juga siklus hidup peran itu bobotnya 15. Kemudian ada gambar akar itu bobotnya 15 juga. Jadi rekapitulasinya itu seperti ini. Oke, kemudian asesmen formatif. Ya, ini tadi itu yang pilihan ganda ada 10 soal, terus ada esainya singkat 25 skornya. Jadi pilihan ganda sama esainya totalnya ini ada 150 poin. Kemudian yaitu rekapitulasi nilai akhir murid. Jadi di sini ada rekapan mulai dari asesmen yang tadi, asesmen awal, asesmen yang formatif awal, formatif proses, dan juga penilaian produk LKM, dan juga asesmen formatif akhir. Ini direkap dijadikan satu gini: proses, produk, kognitif, terus nilai akhirnya berapa, predikatnya berapa. Begini. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.